Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi tentang wawasan Nusantara, yaitu dengan saya sendiri sebagai moderator yang bernama M. Farhan dengan NIM 21063031 dan teman-teman yaitu Nia Setireski dengan NIM 21063009 dan dengan saya Dila Dea Roza dengan NIM 21063004. Dea dengan NIM 21063005. Perkenalkan, nama saya Rifki Febri Zalni dengan NIM 21063002. Baiklah, selanjutnya yang akan menyampaikan materi pertama yaitu Nia. Kepada Nia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu secara terminologi dan secara etimologis. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan diambil dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sedangkan Nusantara yang berarti kepulauan yang di antara laut yang dihubungkan oleh laut itu sendiri. Dan secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri, untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun Indonesia beragam suku, budaya, dan luas wilayah yang berbeda-beda, namun tetap kita harus memandang bahwa wilayah Indonesia itu dalam satu kesatuan yang utuh. Bangsa Indonesia memandang wilayah bangsa yang ada di dalamnya sebagai kesatuan negara yang utuh. Itulah yang disebut sebagai hakikat dan esensi wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa konsep wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah materi pertama yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Nia. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Alasan perlunya wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, atau rambu-rambu dalam menjalankan suatu kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Alasan perlunya wawasan Nusantara sangatlah penting, karena dalam menyatukan persepsi seperti tindakan, mengenali, menyusun, dan menafsirkan informasi yang berguna untuk menggambarkan dan pemahaman tentang negara kesatuan agar bisa membangun kesadaran dan meningkatkan kemampuan bela negara di kalangan rakyat Indonesia. Konsepsi dasarnya yaitu berupa Bhinneka Tunggal Ika dan kebangsaan, persatuan, kesatuan negara kebangsaan, geopolitik, tanah air, serta negara kepulauan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia terpecah-pecah sebelum merdeka, dan Indonesia mudah diadu domba dan antar
bangsa mudah diadu domba oleh bangsa Belanda melalui politik divide et impera. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang awalnya berpandang akan kesatuan atau keutuhan wilayah, kemudian diperluas lagi menjadi persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah menjadi banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan yang terus-menerus. Bahkan semangat inilah yang berhasil menjadi suatu bangsa yang merdeka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Dila yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, selanjutnya yaitu Maulidia. Kepada Maulidia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah wawasan Nusantara. Perjalanan wawasan Nusantara ini sangatlah panjang, yang dimana ditandai dengan adanya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, atau yang lebih dikenal dengan deklarasi Juanda I, yang dimana dikeluarkan oleh Perdana Menteri Indonesia, yaitu Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda ini memberitahukan kepada dunia bahwa Laut Indonesia merupakan laut sekitar. Deklarasi Juanda ini juga mengatakan bahwa Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dea yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, kepada pemateri selanjutnya yaitu Arifki. Kepada Arifki dipersilahkan. Dia akan menjelaskan tentang latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari deklarasi Juanda tahun 1957 selanjutnya. Dijadikan konsepsi politik kenegaraan, wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berarti politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan telah yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya, geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh fakta geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Arifki yang telah menyampaikan materi terakhir. Baiklah, dengan materi terakhir tadi kami akan menyimpulkan bahwa dari materi diskusi kami dapat disimpulkan sebagai berikut. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berbangsa. Dengan lebih memperkokoh tingkat kebinekaan dengan sesama. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. sekian hasil diskusi kami tentang wawasan Nusantara. Jika ada kata-kata yang kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.